Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin meetingnya tertunda karena saya ada masalah, maka kita ganti pada hari ini. Pada topik hari ini, saya akan membicarakan alat optik dengan dua lensa. Alat optik dengan dua lensa adalah mikroskop dan teropong. Sebelum kita membicarakan mikroskop, kita akan bicarakan PR yang kemarin. Karena mikroskop itu terdiri dari dua lensa, lensa objektif dan lensa okuler. Lensa okulernya adalah loop. Berarti akan kita bahas lagi masalah loopnya. Halo Mas Odi, Halo. sehat? Ganggu ya? Ya, ini soal yang kemarin. Sebuah loop memiliki kekuatan 10 dioptri. Seorang pengamat bermata normal menggunakan loop tersebut. Tentukan letak benda dan perbesaran loop tersebut untuk A. Mata tidak berakomodasi. B. Mata berakomodasi maksimum. C. Mata berakomodasi pada jarak 40 cm. Di sini, apa yang diketahui dulu? Kekuatan lensa itu 10 dioptri. P sama dengan 10 dioptri. Dioptri itu disimbolkan dengan D, D besar, atau disimbolkan dengan dpt. Kalau P itu 10 dioptri, maka kita bisa menentukan jarak fokus. Jarak fokus itu F itu sama dengan seper P. Berarti kalau dioptri fokus itu satuannya mesti meter. Jadi seper 10 meter. Kalau dijadikan senti, sama dengan 10 senti. Ya. Yang ditanyakan, letak benda itu S, dan perbesaran loop itu M. Dimana untuk A, mata tidak berakomodasi. Syarat mata tidak berakomodasi adalah bayangannya jauh tak terhingga. Berarti bendanya harus diletakkan di titik fokus. Di S sama dengan F. B. Mata berakomodasi maksimum. Syarat mata berakomodasi maksimum bayangannya itu sama dengan min Sn. Nah, Sn apabila tidak diketahui itu diambil 25 cm. C. Mata berakomodasi pada jarak 40 cm. Berarti S-aksennya itu sama dengan min X atau sama dengan min 40 cm. Ya. Ini jawab. Yang A, ini S-nya di mana? S-nya sudah ketemu. S-nya itu benda berada di titik fokus. Titik fokusnya adalah 10
cm. Maka untuk mencari perbesarannya M untuk mata tidak berakomodasi adalah Sn per F, di mana Sn-nya sama dengan 25 per 10, sama dengan 2,5 kali B. Ya. Ini yang dicarikan adalah S-nya. Bawah. S itu sama dengan S aksen dikalikan F per S aksen min F. Ini bisa menggunakan rumus ini. Rumus umumnya digunakan 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Maka rumus ini boleh, maka rumus ini juga boleh. Sama kayak ini ya. Nah, S aksen itu diketahui min 25. F-nya itu 10 per min 25 min 10. Berarti sini min 25 kali 10 per min 35. 25 dengan 35 kita ringkas. 25-nya 5, 35-nya 7. Jadi S didapatkan, min kali min itu kan positif. 5 kalikan 10 itu 50. Dibagi 7. 50 per 7 sama dengan 7 1/7 cm. Untuk perbesarannya M sama dengan Sn per F plus 1. Di mana Sn-nya itu 25 per 10 plus 1. Jadi dapatkan berapa? 3,5 kali. C. Kita cari S. S-nya itu sama dengan S aksen kalikan F per S aksen min F. S aksennya itu sama dengan min 40. F-nya 10 per min 40 min 10. Didapatkan min 40 kali 10 per berapa? Min 40 min 10 min 50. Berarti ini kita coret. Tinggal 40 bagi 5. Min bagi min positif. Jadi didapatkan 8 cm. Perbesarannya M sama dengan Sn per F plus Sn per X. Sn-nya 25 per 10 per Sn-nya 25, X-nya 40. 25 bagi 10 itu berapa? 2,5 plus 25 bagi 40. Nah, kita ringkas. Ini 5 bagi ini 8. 5 per 8 itu dibuat desimal berapa? 0,625. Didapatkan 3,125.
kali. Ini penyelesaian PR yang kemarin. Ini akan merupakan dasar perhitungan untuk mikroskop. Karena mikroskop lensa okulernya adalah loop. Sekarang kita bicarakan mikroskop. Mikroskop itu terdiri dari dua buah lensa. Lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang paling dekat dengan objek. Bahwa mikroskop tujuannya untuk melihat memperbesar benda-benda yang kecil supaya kelihatan besar. Berarti untuk memperbesarkan. Dan bayangannya itu harus nyata. Berarti benda harus diletakkan di ruang 2. Benda di ruang 2. Kalau benda di ruang 2, maka bayangan bagaimana? Bayangan di ruang 3. Karena ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Maka sifat bayangan ya nyata ya terbalik karena benda nyata bayangan nyata diperbesar karena tujuannya untuk memperbesar. Di dalam sebuah soal, untuk kita mendapatkan sebuah objektif, apa yang harus dicari di objektif itu? Di objektif yang harus dicari adalah M. M-nya karena lensa objektif adalah MOB. MOB itu sama dengan S aksen OB per SOB. S aksen OB adalah jarak bayangan. SOB adalah jarak benda. Kita perhatikan, S aksen OB ini berada di atas. Berarti, kita buat ini, S aksen OB min F per F ini penampakannya. SOB ini di bawah. Berarti ini SOB min F ini F. F-nya FOB ya. Nah, ini kita ini. Berarti ini rumus perbesarannya ini ada ya. Yang umum ini yang umum. Tapi yang sering dipakai ini. F SOB min FOB. Kalau di dalam sebuah persoalan. Setelah kita mencari MOB, otomatis kita itu mencari S aksen OB. Maka di sini kita dapatkan S aksen OB sama dengan MOB kali SOB. Jadi dua rumus ini yang otomatis harus kita pikirkan. Pada lensa okuler, itu yang harus kita perhatikan untuk mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi. Saat mata tidak berakomodasi,
itu S sama dengan F. Ya, maka S aksennya kan tak terhingga. Perbesarannya, ini F-nya FOK ya. Di MOK sama dengan SN per FOK. Terus mata berakomodasi maksimum. Pada saat mata berakomodasi maksimum, yang harus kita pikirkan bahwa S aksen itu sama dengan min SN. Ya, oke di sini. Jadi ya, SN itu kalau nggak diketahui itu adalah 25. MOK-nya SN per FOK seperti tadi ini di loop 1. Kalau nyari SOK berarti apa? S aksen OK FOK per S aksen OK min FOK. Sekarang ini A, ini B, C. Mata berakomodasi pada jarak X. Kita cek dulu kalau ada yang mau masuk. Selamat bergabung yang baru saja masuk. Ya. Jadi ini S aksen sama dengan min X. Ya. MOK-nya adalah SN per FOK plus SN per X. S-nya sama dengan ini ya, ini S aksen sini ya. X aksen F ya per S aksen min F. Di sini S aksennya kan min X, jadi min X kali F per min X min F. Ini pada mata berakomodasi. Januari 23. Ya. Pak Jen Februari. Aku Desember akhirnya. Ya, udah ya. Ya, Pak Sukmawati masuk. Ya. Nah, untuk total, untuk pada mikroskop, D, untuk jarak tabung itu D sama dengan S aksen OB plus SOK. Nah, SOK-nya tidak di sini tadi. Dan perbesarannya ada besaran total dari MOB kalikan MOK. Ini dasar di dalam sebuah mikroskop. Ya. Nanti setelah ini Anda bisa lihat catat setelah kita rekaman selesai. Kita sekarang kita cobakan sebuah soal.
Misalnya begini, ada dua gambar. Ini kita ketahui ini yang 2,2 itu adalah SOB. Ini adalah FOB. Ya. Ini kita lihat dari objektif. Maka otomatis kita cari dulu apa MOB. Sama dengan FOB per SOB min FOB. FOB itu 2,2 per 2,2 dikurangi 2. Salah ya. FOB ini 2. Salah sini. Nah, berarti 2 dibagi 0,2 didapatkan 10. MB dari 10. Maka kita langsung mencari S aksen OB. S aksen OB itu adalah MOB kali SOB. Berarti 10 kali 2,2 didapatkan 22 cm. Jadi saat kita membicarakan apa pada objektif, tapi kita langsung bisa cari ini. Ya. Saya tadi lihat pada okuler. Pada okuler, pada gambar ini garisnya lurus. Maksudnya, kalau garisnya lurus sejajar, berarti mata tidak berakomodasi. Ditanyakan, jika berkas yang pada lensa okuler merupakan berkas jajar, berarti jarak antara lensa objektif dan okuler adalah. Kita mengetahui untuk mata tidak berakomodasi, SOK itu kan sama dengan FOK. Jadi FOK-nya diketahui di sini, ini FOK. 8 cm. Jarak antara dua lensa itu ini ditanyakan. Jadi D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. SOB-nya adalah aksen OB ini 22 ditambah 8 didapatkan 30 cm. Gitu ya. Mana ada? Ini jawabannya adalah D. Kalau Anda untuk mengerjakan soal boleh diketahui ditanya ya. Karena saya juga mengejar waktu ini. Ya. Kita soal berikutnya, soal kedua. Ya.
Perhatikan pada gambar ini pada okulernya, ini kan sinarnya nggak sejajar. Kalau sinarnya ini tidak sejajar, berarti dia berakomodasi. Ya, itu pada ini kita SOB dan FOB. Tadi kalau SOB dan FOB ini diketahui, ya, kita cari secara otomatis, kita cari apa? MOB. MOB sama dengan apa? FOB per SOB min FOB. FOB-nya sudah diketahui sini 1,2. FOB ini diketahui 1. Ya, FOB-nya diketahui 1. Terus SOB-nya 1,2 dikurangi 1. Itu sama dengan nih 1 per 1,2 kurangi 1 itu 0,2. Dapat apa? 5 kali. Kalau ini dari S aksen OB itu sama dengan MOB kali SOB. MOB-nya 5, SOB-nya 1,2. Didapatkan 6 cm. Tapi yang ditanyakan hanya perbesaran. Kita tanyakan perbesaran, kita harus mencari MOK. Untuk mata berakomodasi, seperti SN per FOK plus 1. SN-nya itu 25, FOK-nya itu 5, ditambah 1. 25 bagi 55 tambah 1, dapatkan 6 kali. Berarti perbesarannya M sama dengan MOB kali MOK. MOB-nya itu 5, MOK-nya 6. Dapatkan 30 kali. Jawabannya A. Kalau ini akan yang ditanyakan jarak antara lensa objektif atau okuler yang dinamakan itu panjang mikroskop, ini berarti kita nyari dulu SOK. Jadi SOK sama dengan S aksen OK kali FOK per F aksen OK min FOK. S aksen OK-nya itu kan min 25. FOK-nya ini 5 per min 25 min 5. Berarti sini min 25 kali 5 per min 30. Ini masih kita coret ini ya. Ini 1, ini 6. Berarti SOK didapatkan min bagi min kan positif. 25 bagi 6 adalah 4/6 cm. Maka D bisa dicari sama dengan S aksen OB plus SOK. S aksen OB-nya sudah diketahui 6 plus 4/6. Karena 10/6 cm. Ya, ini kalau ditanyakan, tapi soalnya ditanyakan soal di sini hanya ditanyakan perbesarannya. Kalau misalkan ditanyakan sampai jarak antara lensa objektif atau okuler atau panjang mikroskop atau panjang tobus. Ya.
Tadi kan untuk soal berikutnya. Ya, kita cek dulu kalau ada yang masuk. Nggak ada ya. Amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop di bawah ini. Ini lensa objektif. Ini benda kan tahu selalu di ruang 2, bayangan di ruang 3. Nah, bayangan untuk objektif merupakan benda untuk okuler. Terus ini terjadi ini di okuler ini kan benda okuler, ini merupakan bayangan okuler. Ini ya, ini bayangan okuler. Benda di okuler itu supaya diperbesar, Anda tahu harus di ruang 1. Ya. Sekarang agar pengamatan dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum, mata tanpa akomodasi, mata tidak berakomodasi minimum atau tanpa akomodasi, maka Anda tahu untuk tanpa berakomodasi atau berakomodasi minimum, maka benda okuler itu harus terletak di fokus. Ini kan jaraknya 6 cm. Sedangkan fokus okuler itu kan 8 cm. Bagaimana? Digeser mana ini? Ayo. Geser ke kanan. Menjauhi dari objektif. Jadi dari objektif sejauh 2 cm. Ya. Oke. Sekarang kita bicarakan teropong. Teropong itu sama dengan mikroskop. Teropong itu punya lensa objektif yang sering itu teropong bintang yang sering kalau di ujian, dan okuler. Ya. Pada objektif ini yang kita dapatkan, objektif itu paling dekat dengan benda. Kita melihat bulan, melihat bintang. Bintang itu nggak ada yang dekat. Bintang itu mesti jauh. Berarti benda itu pasti tak terhingga. Ya, jadi bendanya itu SOB-nya pasti tak terhingga. Kalau SOB itu tak terhingga, maka bayangannya selalu bagaimana? Bayangannya S aksen OB itu selalu berada di dalam fokus. Itu loh. Itu nih di sini. Dan ini mesti di sini, nggak mungkin tidak. Kalau untuk teropong, karena teropong berfungsi untuk melihat benda jauh. Oke. Sekarang kita bicarakan pada okuler. Okuler daripada sebuah teropong itu loop.
Anda sudah tahu fungsi loop. Sama tadi pada pembicaraan pada mikroskop. Ya, jadi okuler itu merupakan loop. Ya. Maka untuk rumus umum teropong, itu untuk mata tidak berakomodasi D itu adalah panjang teropong, ada jarak lensa objektif dan okuler itu sama dengan FOB FOK. Perbesarannya sama dengan FOB per FOK. Ya. Sekarang mata berakomodasi maksimum D sama dengan FOB plus SOK. Anda sudah tadi lihat pada mikroskop tadi. M-nya adalah FOB per SOK. Ini pada teropong. Ya, hanya ini sederhana sekali. Hapus ya. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak 175 cm. Berarti ini FOB. Dan lensa okuler dengan jarak fokus ini FOK. Panjang teropong dan perbesaran mikroskop. Panjang teropong itu D, perbesaran itu N. Berarti ini ditanyakan. Ya itu ya. D, ini kan mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. D itu sama dengan FOB plus FOK. FOB-nya dapatkan 175 cm, FOK-nya 25 cm. Berarti sama dengan 200 cm. Perbesarannya M itu sama dengan FOB per FOK. FOB ini 175 dibagi dengan 25, dapatkan 7 kali. Benar. Yang 7 kali ini 250. Ya. Berarti sebenarnya ini juga ini seharusnya ini 200. Kalau ini 200 itu benar C. Kalau ini nggak dirubah soalnya ya nggak ada yang benar. Gitu.
Satu dia ganti di situ lagi. Satu ganti lagi. Ini kita ketahui satu prosesnya. Lihat gambar di sini. Ini dengan okular ini ya. Berarti FOK. Karena ini sinar jajar. Berarti tidak berakomodasi. Ini bendanya jauh karena jajar. Berarti ini FOB. Ya. Kalau yang seperti ini, Anda tahu langsung cepat aja tahu bahwa D-nya itu sama dengan FOB plus FOK. Nah, FOB-nya kan 80, FOK-nya 20, berarti 100 cm. Ya, ini tidak berakomodasi ya. Perbesarannya M itu sama dengan FOB per FOK. FOB-nya itu 80, FOK-nya 20, sama dengan 4 kali. Mana benar? Ini berarti benda akomodasi maksimum 100 cm. Enggak, jadi akomodasi minimum panjang teropong 100 cm. Ya. Akomodasi minimum ini ya. Jawabannya adalah B. Oke. Terus silahkan Anda perhatikan contoh soal yang berada di psikologi. Itu teropong ada 6 soal. Terus mikroskop ada 10 soal. Anda pelajari, nanti kamu bisa mengerjakan tugasnya. Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Hai. Ya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, maka pertemuan ini kita akhiri sampai saat ini. Kita tunggu. Selamat menaikkan ibadah puasa. Sebenarnya kita lihat absensinya dulu. Ya. Sampai sini pertemuan pada siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.